Hai, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan di sini. Kali ini aku akan membahas masalah Vivant. Vivant ini yang 140 watt ya. Eh, karena apa aku bahas? Karena ada beberapa keluhan ya. Setelah aku review kemarin, harganya memang tadinya sekitar 300-an, ya kan? Kalau yang udah beli sebelumnya ya, yang udah beli waktu itu, terus habis itu berubah menjadi 500 lebih. Nah, tapi yang menjadi kendala bukan keluhan di harganya ya, bukan keluhan di soal harganya, tetapi ternyata mereka mengeluhkan setelah pemakaian itu tidak seindah warna aslinya gitu loh ya. Dia menyebut 140 watt ya, tapi tidak semuanya bisa tercover untuk pemakaian 140 watt. Ya betul. Jadi di dalam Vivant 140 watt ini dia hanya terfokus ke C1-nya aja untuk 140 watt ya. Dia terfokus ke situ. Nah, setelah dipakai, walaupun nggak dipakai di C1-nya misalkan cuma 60 watt pun, dia akan tidak bisa dipakai lagi untuk C2-nya untuk laptop lain atau yang sekitar 30 watt, nggak bisa. Nih, aku tunjukin dulu ya. Ini bisa 140 watt ya. Kalau kita lihat perhitungannya ini yang atas sendiri ya, PD 140 watt, dia keluarnya 140 watt. Sementara port yang kedua, kita bisa lihat port keduanya. Nah ini dia di 105 ya kan. Nah, tapi dia ketika kita pakai untuk pengecasan di ini posisi nempel di MacBook ya. Ini aku colokin ya. Dan aku colokin otomatis kan nanti berjalan untuk pengecasannya. Kita cek sama-sama. Kemunculan di port keduanya itu tidak setinggi itu. Gitu loh. Ketika dia udah dimasukkan, nah, dia hanya 22 watt. Hanya 22 watt. Artinya apa? Tidak bisa digunakan untuk perangkat lain atau yang sifatnya 20 ke atas lah. 20 ke atas dia udah nggak mau. Nih, aku kasih contoh. Untuk ke mana? Laptop ini. Ya. Ini kan sudah ke MacBook ya. Ntar aku lepas. Nah, ini sudah pengecasan ke MacBook ya. Kalau ditarik memang dia ada penyesuaian ya. Ini penyesuaian kembali. Nah, ketika kita coba untuk mengecas ke sini, dia tidak mau. Gitu loh. Dia tidak mau, itu betul. Karena memang ini fokusnya ke C1 aja 140 watt ya. Beda dengan produk lain ya. Produk lain ada 140 watt, tapi skemanya tidak seperti ini. Jadi, yang penting ketika kita mencari charger dengan watt gede, ya kita harus tahu keperluan kita. Skema yang kita butuhkan yang seperti apa. Ya kan? Nah, seperti ini misalkan. Ini ketika kita tancapin ke sini udah dia nggak mau. Nah, ini. Dia nggak mau ngecas. Bentar. Tuh. Dia tidak mau nyala ini.
ini nggak mau nyala. Ya, dia tidak mau nyala. Itu loh. Jelas ya? Jadi dia tidak mau nyala. Pengecasan memang masuk karena masuk ke MacBook itu. Masuk ini. Ini 30 watt sekarang naik terus. Ya. Tapi untuk ke sini dia tidak mau. Gitu loh. Jadi fix ya, clear ya. Kalau kita menggunakan charger Vivan ini, ya kita fokusnya kalau memang kita untuk keperluan 140 watt. Kalau kita menggunakan MacBook atau kita gunakan di sini satu saja untuk mengecas apapun, ya di C1 dia akan merubah skema. Walaupun di sini terpakai 30 watt, C1-nya 30 watt, di sini tetap berubah menjadi 20 watt. Antik ya? Nah, itu loh. Walaupun di sini tertulis 140 watt gandul, ya. Jadi walaupun 140 watt, tapi begitu dia dicolok ke sini satu aja, dicolok ke sini satu, sebentar kita coba colok ke iPad ya, sebentar. Terbukti apa enggak ya gitu ya, kita coba colok ya. Nah, kita coba colok. Bentar. Ini kita colok ke iPad ya. Nah, ini udah ngisi ya. Kita tes sekarang. Di sini jadi berapa? Ya. Nah, lihat nih. Dia hanya tetap di 22 watt. Padahal dia di sini cuman butuh 13 watt. Kelihatan ya, 14. Untuk iPad ini. Ini saya colokin ke iPad. Aku colokin ke iPad. Ya. Dia hanya tetap berada di posisi 20 watt, tidak bisa lebih. Nah, itu loh. Makanya pembelian charger ada harga itu ada rupa memang. Memang benar. Ya. Jadi ketika kita dapat 140 watt, kita jangan bangga dulu. Ya memang kalau kita fokusnya misalkan nih ya, kita punya MacBook yang butuh 140 watt, ya ini fix. Nyaman kita gunakan. Gitu loh. Jelas ya, nyaman kita gunakan. Nah, ini kita kasih contoh lain. Nah, aku bilang ada harga, ada rupa. Nah, ini charger Ugreen ya. Cuman 100 watt. Ya, cuman 100 watt. Tapi skemanya beda. Aku tunjukin. Nah, aku tunjukin nih ya. Skemanya berbeda. Ini aku coba pengecasan tetap ke MacBook ya. Seperti skema yang tadi sama ya. Sekarang kita tancapkan untuk port yang kedua. Nah, ini lagi berjalan ya. Lagi berjalan. Nah, tetap berjalan ya. Jadi walaupun ini 100 watt, ini 140 watt, tapi skema pengeluaran dayanya berbeda. Gitu loh. Jadi biar teman-teman tahu, ketika kita membeli charger itu, sekarang itu kita fokusnya kemana? Arahnya kemana? Apa yang peralatan yang kita gunakan, device yang kita gunakan itu seperti apa? Ya kan? Kita gunakannya seperti apa? Jadi tidak salah kaprah. Nah, ini sudah 60 watt ya. Kita coba cek. Kita coba cek. Jadi biar
kita tidak asal beli watt yang gede aja. Nah, dia bisa mencapai 30 watt. Beda kan? Yang atas sendiri ya. Dia bisa mencapai 30 watt. Untuk ngecas ini laptop 30 watt. Bisa kita gunakan. Kita coba ya. Nah, lihat nih. Posisi lampunya nyala. Ya kan? Kelihatan ya? Nah, biru nyala. Artinya apa? Artinya jalan. Dia masuk. Nggak seperti ketika Vivan ini kita gunakan. Dia tidak nyala. Jadi, fix ya. Ini bisa untuk ngecas. Misalkan 2 laptop lah. Satu yang kondisinya 60 watt, satu kondisinya 30 watt. Itu bisa. Gitu loh. Beda dengan ini. Walaupun dia digeber dengan istilah 140 watt gun, tapi ketika kita menggunakan port ini, ya kita udah mati di sini. Termakan di sini. Walaupun kita gunakannya di sininya hanya sekitar 50 watt, bahkan 14 watt. Tadi aku praktekin ke iPad, dia tetap akan merosot di 20 watt. Yang artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya untuk ngecas handphone aja. Ketika kita gunakan yang ini. Ya. Hanya kita ngecas, bisa kita ngecas handphone aja ketika kita gunakan ini, ya, jelas ya. Nah, ini kalau kita buka nih apa namanya laptopnya ini, dayanya bisa bertambah ya. Sebentar, ini dayanya bisa bertambah. Kita hidupin ya. Nah, ini bisa mencapai maksimal. Tuh. Padahal ini 100 watt. Ya kan? Beda sama ini, 140 watt. Lihat. Mencapai 85 watt ya keluarnya ya. Di MacBook-nya 57 watt, tetap 57 watt ya. Jadi ini tetap, kalau 57 udah jelas ya, berarti masuknya ke MacBook ya. Nggak perlu aku tunjukin lah ke sana ya, jadi udah jelas ini nariknya ke sana. Nanti kalau ada device lain yang wattnya gede, nyedotnya, nah itu nanti aku tunjukin. Jadi jelas 85 watt bisa keluar, walaupun ini cuma 100 watt dibandingkan ini yang 140 watt. Oke, saya kira cukup sekian dulu informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang merasa tidak seindah warna aslinya, ternyata beli 140 watt nggak bisa untuk ngecas lainnya, terjawab ya. Mengenai hal itu, apa, keterangan saya rasa sangat jelas dan sangat gamblang. Oke, sekian informasi dari saya, video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, sama di komen. Oke, thank you.